Perkenalkan, nama saya Eltamita Lestari Gultom dengan NIM 712021-266. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan rohani sebagai perjalanan. Semua kehidupan kita adalah suatu perjalanan. Harapannya tentu saja perjalanan itu menuju ke hati Allah. Berulang kali kita semua tersandung dan terjatuh dalam perjalanan itu. Namun kita sanggup bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan. Mungkin dengan rasa takut, tetapi kita menjadi lebih bijak untuk pengalaman berikutnya. Kehidupan rohani merupakan perjalanan yang menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup memerlukan perenungan dan kearifan jika kita ingin Allah berperan di dalamnya. Kebanyakan kita ditarik masuk ke dalam perjalanan ini oleh berbagai tantangan berat yang harus kita hadapi. Kita menyadari bahwa setiap pendekatan kepada persekutuan dengan Allah melibatkan unsur-unsur dalam suatu perjalanan rohani. Perjalanan rohani kita harus membawa kita pindah dari kejahatan kepada kebaikan, dari kepalsuan kepada kebenaran, dan dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri kepada kehidupan yang melayani. Di bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang menemukan kehidupan kita dalam kisah agung Allah. Apabila kita melihat kehidupan kita dalam perspektif lebih luas tentang keterlibatan Allah dengan kita memasuki kisah Alkitab yang agung itu. Sasaran Alkitab ialah untuk mengajarkan kita melihat bagaimana kehidupan kita menjadi cocok dalam kisah agung Allah. Melaluinya kita belajar melihat kehidupan kita dari perspektif Allah. Alkitab mengajarkan kita untuk menyadari bahwa benturan dahsyat antara berbagai pengertian mengenai kehidupan yang sukses. Masyarakat mengukur kesuksesan atau kegagalan menurut kekayaan, kuasa, prestasi, dan pencapaian diri. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang dari pemikiran yang mematikan ke kebajikan saleh. Nah, Evagrius dalam bukunya pernah menulis tentang 8 pemikiran mematikan dan 8 kebajikan saleh, yang dimana 8 pemikiran mematikan ini dapat ditaklukkan dengan 8 kebajikan saleh. Bagi Evagrius, 8 pemikiran mematikan ini dapat menyerang siapa saja dalam waktu kapan saja, dan 8 pemikiran mematikan ini juga bisa menghambat persekutuan kita dengan Allah. Nah, contoh dari 8 pemikiran mematikan ini adalah kemarahan, kecemburuan, iri hati, egois, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Tapi 8 pemikiran mematikan ini dapat ditaklukkan oleh 8 kebajikan saleh. Baik, kita masuk saja pada pembahasan yang pertama, yakni tentang kerakusan yang ditaklukkan oleh pengendalian diri. Contoh dari kerakusan yang ditaklukkan oleh pengendalian diri ini, nah, di masa sekarang ini kita sering khawatir akan kehilangan pekerjaan ataupun tidak mendapat pekerjaan, sehingga tidak jarang kita melakukan berbagai cara, termasuk salah satu cara yang rakus. Nah, disinilah kebajikan pengendalian diri itu berperan untuk menangkal kita melawan pemikiran-pemikiran yang rakus tersebut. Selanjutnya, kecemburuan yang ditaklukkan oleh kebahagiaan. Nah, kecemburuan muncul ketika kita tidak merasa cukup dengan segala sesuatu yang kita punya dan kita merasa ingin lebih dari orang lain. Nah, kecemburuan itu dapat ditaklukkan oleh kebahagiaan dengan cara kita turut merasakan kebahagiaan yang orang lain rasakan. Menenun hidup menjadi sesuatu yang berarti. Abad ke-16 diakhiri dengan kekristenan yang saling bertikai, yang meluber ke dalam konflik-konflik politik antar negara-negara yang sedang berkembang. Sementara trauma dari abad 16 mengalami pasang surut, benih perubahan radikal sedang mengakar di Eropa Barat. Unsur-unsur reformasi kontra pembagian wilayah Katolik di antara para penguasa Protestan dan pertikaian kusut antara Protestan sendiri menyatakan krisis membara yang sedang memuncak, sementara tirai turun mengakhiri abad 16. Pancaran kehidupan rohani. Dengan membaca tulisan Herbert, kita mendapatkan kesan bagaimana puisi dapat menolong kita
mengerti persekutuan kita dengan Allah sebagai suatu perjalanan. Persiapan untuk masuk. The Temple adalah catatan pergumulan Herbert sendiri untuk menemukan arti persekutuannya dengan Allah. Ia mulai dengan doa puisi yang membentuk serambi depan gereja. Peran penderitaan. Herbert secara khusus menaruh perhatian pada problema penderitaan manusia. Penderitaan manusia entah membuka kita kepada Allah atau menyebabkan kita menjauhinya. Herbert mengundang kita untuk mengizinkan pengalaman pedih dan hancur membuat kita mendekat ke Allah sambil menyadari bahwa melalui penderitaan kita menjadi sadar tentang seluruh dimensi lain dari keberadaan rohani. 4 pilar iman Kristen kita. Allah adalah yang utama, sebab Herbert mengutamakan pernyataan khusus dan firman Allah di atas. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Jalan Musafir kepada Allah. Seorang musafir merupakan seseorang yang mengembara atau melakukan perjalanan panjang menuju ke tempat yang ingin dikunjungi. Pada bagian ini, John Bunyan menceritakan perjalanannya sebagai seorang musafir dan ia mendapat penganiayaan selama kurang lebih 20 tahun yang didekam di dalam penjara. Bunyan menyatakan bahwa jika kita ingin kehidupan kita berarti, maka kita harus memasuki kehidupan Kristen, dan memulai kehidupan Kristen itu sangat sukar karena dipenuhi dengan berbagai kesulitan dan penyimpangan. Akan tetapi jika kita mempersiapkan perjalanan tersebut, maka semuanya nampak sangat jelas. Lika-liku dalam sebuah perjalanan yang ingin kita tempuh sangatlah banyak, dan tidak kita ketahui akan seperti apa sebuah pencobaan yang akan menimpa kita. Ketika kita berjalan maju, maka pencobaan-pencobaan baru akan mengancam dan menyimpangkan kita seperti pencobaan sebelumnya. Oleh karena itu, maka kita harus selalu mengandalkan Allah dan bergantung kepadanya supaya mendapatkan solusi untuk menghadapi pencobaan tersebut. Menjadi pengikut Allah tidaklah mudah, karena kita harus menyangkal diri dan mengakui segala dosa kita. Oleh karena itu, Bunyan menekankan supaya kita tetap bergantung pada Allah agar tidak menyimpang dari kehendak Allah. Bunyan menyatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Hal ini membuat kita sadar bahwa kita belum selesai dalam perlombaan yang baik dan mengakui bahwa kita berperang. Saya Margareta Cecilia Boling dengan NIM 712021-172 akan membahas tentang gerak ganda perjalanan kita dengan Allah. Tema gerak ganda oleh Herbert digambarkan dengan sangat dramatis dalam puisi cemerlangnya, Kolose 3 ayat 3. Pengandaian utamanya di sini ialah bahwa pembentukan rohani diperlukan karena kita belum sepenuhnya terbentuk ketika dilahirkan, tetapi harus bertumbuh sepanjang waktu. Puisi ini adalah karya sentral tentang pendekatan Herbert kepada persekutuan dengan Allah, dan seperti banyak puisi yang lain, baik kata maupun struktur mengungkapkan arti yang ia sampaikan. Dalam puisinya itu, Herbert memperkenalkan ide bahwa kehidupan Kristen dihidupi dalam 2 tingkat, baik kata yang dipilihannya maupun pola ia menyusun puisi menggambarkan bagaimana kehidupan kita menuju ke keserupaan dengan Kristus. Di tingkat horizontal, kita menandai hidup kita melalui berbagai pengalaman. Tetapi di tingkat vertikal, yang keadaannya tersembunyi, melalui waktu kehidupan rohani, kita disesuaikan dengan gambaran Kristus. Pada bidang horizontal,
kehidupan keseharian kita tidak terlalu terkesan berarti. Namun, Herbert mengusulkan anggapan bahwa berbagai kegiatan tersebut ialah kegiatan yang di dalamnya kita menjumpai Allah. Perkenalkan, nama saya Rosa Natalia Eukaristia Kalpitna, NIM 7120212212. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian saya mengenai menemukan tempat kediaman kita dengan Allah. Esensi pendekatan Thomas Merton tentang persekutuan kita dengan Allah dinyatakan dalam karyanya terawal, The Seven Storey Mountains. Dan dalam karyanya yang terdiri dari banyak jilid, The Journals, di mana kita melihat kecerdasan, kejelian, dan pesonanya menjelajah melintasi sebuah lautan luas peristiwa, pengalaman, dan manusia. The Seven Storey Mountains adalah sebuah visi yang indah dan mengusik tentang kerinduan kita akan Allah. Bercampur dengan wawasan Merton yang dalam dan tajam adalah deskripsinya tentang tragedi kematian dari hampir semua orang dewasa, anggota keluarganya langsung, dan keluarga besarnya yang memiliki hubungan bermakna dengannya. Tetapi, kisah Merton juga merupakan penggambaran agung persekutuan kita dengan Kristus yang memimpin ke partisipasi kita dalam komunitas Allah yang lebih besar, yaitu gereja. Di sini, Merton mendapatkan kasih, penghiburan, pemeliharaan, dan dukungan yang memancarkan energi yang hidup dan kreatif dalam dirinya. Mudah untuk kita tergoda menggolongkan Merton sebagai seorang pemikir konvensional dalam tradisi aksi dan kontemplasi, sebab ia menjalani sebagian besar waktunya dalam perjalanan yang harus orang lalui dari aksi ke kontemplasi aktif. Merton dilahirkan tahun 1915 dari ayah asal New Zealand dan ibu Amerika. Masa kanak-kanak dan mudanya dijalani dengan berpindah-pindah tempat tinggal antara Amerika, Eropa, dan berbagai tempat di bekas kerajaan Inggris. Desakan dahsyat dalam dirinya adalah menentukan bagaimana dapat menjalani kehidupan yang menang atas dosa dan malu yang sedemikian menyiksa setiap manusia. Di dalam The Seven Storey Mountain, ia menunjukkan 9 hal yang menjadi pergumulan setiap kita: kehidupan, kematian, waktu, kasih, kesedihan, ketakutan, hikmat, penderitaan, dan kekekalan. Ungkapan Merton tentang 7 jalan. Pendekatan yang Merton buat kepada kehidupan rohani dengan mudah mencakup ke-7 jalan devosi Kristen. Refleksinya tentang kekelaman, pelanggaran seksual masa lalunya mengingatkan kita tentang Agustinus. Sambil merenungkan sifat kasih, Merton menyampaikan pesannya. Hanya kasih yang sanggup menghidupkan kita, dan tanpa Allah kita akan tiada. Di bagian lain, ia menekankan betapa pentingnya bahwa kita memberikan segala sesuatu kepada Allah dan hanya ketidakberdayaan untuk mengalami keintiman manusiawi membangkitkan kepekaannya tentang kebutuhan untuk menemukan keintiman hakiki di dalam Allah. Seluruh pemandangan dalam tulisan Merton memaparkan kehidupan rohani sebagai perjalanan. Satu hal yang ia soroti adalah apa yang harus dilakukan ketika kita telah memulai kehidupan rohani kita dan tidak mencapai jawaban bagi dilema kita. Begini responnya. Kita seringkali dihadang oleh pertanyaan yang tidak dapat kita jawab karena waktu